Saudara diduga hendak putar arah di Jalan Yosudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara, truk muatan gula ditabrak bus Transjakarta. Truk terguling dan muatan gula tumpah ke jalan. Truk yang ingin mengantarkan muatan gula ke arah Warakas putar arah di Jalan Yosudarso, Tanjung Priok justru ditabrak bus Transjakarta dengan kecepatan tinggi. Bus muatan gula terguling dan muatan tumpah di jalanan. Sementara bagian bumper depan dan kaca bus rusak. Truk muatan gula dan bus Transjakarta yang terlibat kecelakaan berhasil dipindahkan dengan truk derek Dishub DKI Jakarta dan truk derek milik swasta. Sementara polisi meminta keterangan sopir bus Transjakarta terkait kecelakaan ini. Oleh salah muter gitu, udah melolot, buat kenceng nggak ngerem, tabrak mata saya langsung guling. Terus bapak ini buatan apa pak? Buat ini ya, buat gula. Buat gula. Terus apa yang luka pak? Alhamdulillah sih nggak ada yang luka. Beralih ke informasi lain, saudara, keluarga Irma Novita, jenazah perempuan yang tewas dibunuh suaminya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih tak menyangka Irma tewas dibunuh Asep Saifuddin yang tak lain adalah suami korban. Keluarga korban menyatakan pertama kali mendapatkan informasi Irma telah tewas dibunuh sang suami dari seseorang tak dikenal yang mendatangi rumah mereka. Awalnya keluarga percaya dengan informasi tersebut, karena keluarga sempat berkomunikasi dengan korban sebelum dinyatakan hilang selama 7 bulan. Namun setelah berdiskusi dengan pihak keluarga lainnya, akhirnya keluarga Irma melaporkan informasi tersebut kepada kepolisian dan polisi langsung melakukan pengecekan laporan ke lokasi. Setelah berbulan-bulan baru ada kabar ke sini, ada orang yang kasih tahu, katanya dia orang pintar, ke rumah orang tuanya. Terus orang tuanya manggil keluarga. Nah udah gitu kesini lagi orang pintar itu ke Pacet ya, ngasih tahu ke keluarga yang Irma itu dibunuh, udah meninggal sama si abang. Terus sebenarnya sih gak percaya. Berarti langsung pas dapat kabar gitu langsung ngelapor ke polisi ya? Belum lapor ke polisi. Besoknya udah dipertimbangin sama keluarga semua, baru rencana lapor polisi. Udah lapor polisi, udah ini itu. Isak tangis dan kemarahan keluarga Irma Novita tak terbendung saat tim Inafis Polresta Bandung mengevakuasi jenazah Irma dari sebuah makam di kawasan Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Irma Novita tewas dibunuh sang suami setelah sempat dikabarkan menghilang sejak Januari 2024. Pembongkaran makam dilakukan setelah polisi mendapatkan laporan dari keluarga korban jika korban dibunuh dan dimakamkan di lokasi tersebut. Polisi menangkap 4 orang tersangka pembunuhan Irma, 1 diantaranya Asep Saifuddin, suami korban. Kepada polisi, Asep mengaku membunuh korban karena cemburu. Motifnya cemburu, dan cemburu kepada siapa juga tersangka tidak bisa menyampaikan. Hanya tersangka mendengar dari lingkungan sekelilingnya bahwa istri-istrinya ada dekat dengan laki-laki lain. Namun tidak bisa dipastikan siapa, karena sudah terpancing emosi, kemudian melakukan pembunuhan dengan sudah direncanakan, yaitu sudah menyiapkan senjata tajamnya yang dia sembunyikan di balik karpet, sudah meminta kedua temannya untuk melakukan bantuan dalam upaya pembunuhan ini, sehingga pasal yang kami jerat adalah pasal 340 tentang pembunuhan berencana.
Awalnya polisi menangkap 3 tersangka yang merupakan rekan suami korban. Dari keterangan ketiganya, polisi akhirnya menangkap Asep Saifuddin di Bogor, Jawa Barat. Asep mengakui telah merencanakan pembunuhan itu sejak Desember 2023. Dari mana dapat ide gagasan itu? Perencanaannya dari awal Desember. Terus? Karena timbul cemburu sama rasa sakit hati. Saat ini jenazah Irma Novita telah dimakamkan di kampung halamannya Desa Sukarame, Bandung, Jawa Barat. Keluarga tak menyangka Asep tega menghabisi nyawa Irma yang merupakan istrinya sendiri. Sampai tuntas, sampai selesai, dipantau terus. Kemudian ya masa kok mau dibiarkan begitu saja, ya namanya nyawa, jiwa, sampai ya kejadian sampai merebut nyawa. Oh, kenapa kita sebagai keluarga besar tinggal diam? Ya nggak enak dong. Atas perbuatannya, para tersangka akan dikenakan pasal berlapis, yaitu pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan pasal 170 dengan ancaman hukuman seumur hidup. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan kasus penemuan jenazah yang dibunuh oleh suaminya di Bandung, Jawa Barat, sudah bergabung bersama kami ada jurnalis Kompas TV, Noval Rabani. Noval, selamat petang. Setelah ekshumasi sudah dilakukan kemarin, ada temuan barukah dari polisi? Baik, Siti dan juga saudara, bahwa memang benar telah terjadi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya sendiri di Kampung Babakan, Desa Pengauban, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Di mana kasus ini sebelumnya korban dinyatakan hilang terlebih dahulu oleh pihak keluarga. Hilangnya korban ini pihak keluarga menyatakan hampir 7 bulan lamanya. Namun setelah adanya informasi dari seorang warga yang menyatakan bahwa Irma sudah dibunuh oleh suaminya sendiri dan dikuburkan di sekitar rumah pelaku, sehingga terungkaplah kasus hilangnya Irma ini ternyata dibunuh oleh sang suami Cindy. Oke, sudah ada 4 tersangka juga yang ditetapkan oleh polisi. Polisi masih membuka kemungkinan penambahan tersangka atau seperti apa penyidikan selanjutnya? Untuk penyelidikan kedepannya, polisi sudah menetapkan para pelaku memang hanya 4 orang saja. Dikarenakan pelaku utama yaitu Asep Saifuddin yang merupakan suami dari korban meminta ketiga temannya untuk membantu melakukan pembunuhan istrinya, sehingga pihak kepolisian menyatakan pelaku dari kasus pembunuhan Irma ini hanya 4 orang saja dan pelaku utamanya adalah suami dari Irma sendiri. Oke, soal ekshumasi yang sudah dilakukan kemarin tadi, apa pernyataan polisi yang terbaru, Noval? Baik, setelah melakukan ekshumasi pada Jumat pagi hari kemarin, selain ekshumasi, polisi juga dibantu oleh Bitdokes dari Polda Jawa Barat menyatakan bahwa Irma ini mengalami luka di bagian leher karena sang pelaku utama atau sang suami melakukan atau menggorok leher dari Irma ini. Dan juga pihak keluarga yang menyatakan Irma dalam kondisi hamil, namun dari hasil otopsi pada pagi atau Jumat pagi kemarin, polisi tidak menemukan Irma dalam kondisi hamil. Oke, baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Noval Rabani dari Bandung, Jawa Barat. Tetap bersama kami saudara, usai jeda, Ketua Umum Peradi yang juga kuasa hukum terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan